Baik, selanjutnya kita lanjutkan bagaimana cara memasukkan konstanta A, kemudian angka B1, B2 ke dalam rumus. Tentu saja kita harus tulis dulu rumusnya. Rumusnya sama dengan Y sama dengan A tambah B1 kali X1 tambah B2 kali X2. Sudah kita ketahui bahwa A-nya sama dengan 3,918. Kemudian B1-nya udah ketemu juga 2,4909 dan B2-nya ketemu min. Sekali lagi min 0,466. Sekarang kita coba pindahkan A-nya ini. Jadi ini kan A3918 pindah ke sini. Kita masukkan ke sini. Kemudian B1-nya ketemu 2,4909. Kita pindah ke sini. X1-nya dibiarkan saja dulu. Kemudian X2-nya ketemu min 0466. Setelah itu baru kita coba mengalihkan dengan cara kita mau masukkan X-nya berapa. Ini kan X-nya. Ini X1, ini X2. Nah, kita harus untuk menentukan X-nya berapa, kita kembali ke data awal. Di data awal ini X1-nya, ini X2-nya. Apa artinya ini? Di sini ingin mengatakan bahwa data tertinggi di sini di X-nya adalah 10. Artinya angka maksimal itu 10. Jadi pengaruh terbesar itu angkanya 10. Jadi ini ter 10. Ini X2-nya malah tidak ada yang 10 ini. Sehingga kalau misalkan X-nya diganti 10 di sini, jadi X-nya diganti 10, maka akan ketemu 2,499 kali 10. Jadi 2,499 kali 10 sama dengan 24,909. Sementara yang X2-nya 10 juga, maka ini akan terjadi min 0466 kali 10 sama dengan 4,66. Perhatikan di sini plus kemudian min, maka plus kali min sama dengan min. Ingat ini tambah min 0,46. Maka ini dikalikan dulu, min kali plus sama dengan min. Maka di sini jadi min. Jadi yang asalnya Y sama dengan A tambah B1 tambah B2 berubah menjadi Y sama dengan 3918 tambah 2, 4,9 min jadinya. Min 4,66 sama dengan 24,1676. Ini persis di bukunya Pak Sugiono. Artinya ini apa? 24,1676. Artinya ini kan ada X1, X2 jadi artinya kemampuan kerja pegawai kepemimpinan direktif jika dimaksimalkan jadi sampai 10, dimaksimalkan sampai 10, itu pengaruhnya hanya sampai di 24,16%. Jadi 24,16%. Berarti ada sekitar 75,84% ada pengaruh lain. Jadi sementara pengaruh ini, pengaruh kemampuan kerja pegawai X1-nya, pengaruh kepemimpinan direktif terhadap produktivitas kerja hanya 24%. Sementara ya 76%-nya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Itu maksudnya. Jadi ini 10 ini dari mana? Kita ngambil di sini angka terbesar. Sebenarnya tidak harus 10, boleh misalnya kita turunkan. Jadi nggak 10 yang diambil, boleh misalkan di sini kita coba ini nih. X-nya diganti 9, X1-nya diganti 9, kemudian X2-nya diganti 4. Oke, sebelum naik ke sini, terus ke sini saya akan bicarakan. Jadi kalau ada plus pasti ini bertambah. Tapi kalau min pasti berkurang. Artinya apa? Minnya ini kan ada di X2. Semakin tinggi, jadi semakin tinggi, oke ya, semakin tinggi X2-nya kepemimpinan direktif ini, maka pengaruhnya semakin rendah. Jadi pengaruhnya semakin negatif. Pengaruhnya semakin rendah. Sebaliknya, kenapa? Karena dikurangi, min dikurangi. Tapi sebaliknya, kalau ini semakin rendah, nanti pengaruhnya semakin bagus. Kita uji coba yang asalnya 10 kita ganti 4, ini ganti 4, ya. Yang 10 kita ganti 9. Ingat di sini pengaruhnya 24%. 24,16. Coba kita ganti ini 10 jadi 9, yang 10 X2 kita ganti menjadi 4.
Kita kalikan coba. 2,4909 kali 9 ini hanya 22,418. Kemudian 0,466 kali 4. Jadi asalan 10 kita ambil 4 aja. Ketemu 1,864. Apa yang terjadi? Ternyata ini ketika ditambahkan ini A tambah B1 tambah B2 ketemu 24,472. Justru lebih tinggi dari yang ini. Ini 24,16, ini 24. Kenapa? Meskipun X1-nya ini diturun dari 10 menjadi 9, karena X2-nya ini turun, karena dikurangi turun maka menjadi naik ini. Pengaruhnya menjadi naik. Ingat ketika min-nya ini kan, min, jadi min. Ketika ini semakin kecil maka pengaruhnya semakin besar. Tapi ketika min 446 ini, B2-nya ini naik maka pengaruhnya semakin kecil. Disinilah kemudian karena ini B2-nya turun, maka kemudian pengaruhnya semakin tinggi, 24,4 ini 24,1. Sehingga bisa dikatakan di sini kalau model ini pengaruh kemampuan kerja pegawai dan kepemimpinan direktif mencapai 24,47%. Sementara 75, berapa lah, yaitu unsur-unsur lain yang mempengaruhi terhadap produktivitas kerja. Itu cara memasukkan ke dalam rumus dan cara memaknai angka-angka itu. Jadi ini yang tekan. Jadi nilai I bisa diprediksikan, bisa dirubah-rubah dengan naik turunnya X. Jadi Y bisa berubah-ubah dengan naik turunnya X. Y bisa berubah-ubah ketika X dimanipulasi. Itu maksudnya. Demikian yang bisa saya tambahkan sebagai tambahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.